Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh current ratio dan return on equity terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai 2019. Di sini, kelompok kami terdiri dari saya, yaitu Anggi Anggraini dengan NIM 5112181013 dan rekan saya Karlina dengan NIM 5112181015. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Setiap perusahaan pasti akan membutuhkan informasi di bidang keuangan. Informasi tersebut akan selalu dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menggambarkan bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan informasi yang berisi catatan keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah perusahaan sedang mengalami perkembangan ataukah sebaliknya. Nah, di sini penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini yang dilakukan itu berupa perhitungan dan interpretasi melalui rasio keuangan. Nah, melalui analisis tersebut, perusahaan dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan sehingga kita dapat menilai hal apa saja yang telah dicapai di masa lalu dan yang sedang berjalan. Rasio keuangan sendiri menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana kesehatan keuangan suatu perusahaan. Ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama, apakah current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah return on equity berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu yang terakhir ada apakah current ratio dan return on equity secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya ada untuk mengetahui pengaruh current ratio dan return on equity secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya dapat kita lihat paradigma penelitian, yaitu variabel independen. Yang pertama ada current ratio, yaitu X1, lalu yang variabel yang kedua atau X2 ini yaitu return on equity. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel Y yaitu pertumbuhan laba. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi yang kami teliti yaitu perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai 2019. Kami mendapatkan 24 perusahaan untuk populasi yang kami amati. Lalu untuk teknik samplingnya, pada penelitian ini teknik sampling yang kami gunakan yaitu non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Nah, terdapat kriteria dari pengambilan sampel, yaitu yang pertama, perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2019. Lalu yang selanjutnya, perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan telah dipublikasikan dari tahun 2013 sampai 2019. Lalu yang terakhir,
Perusahaan tersebut memperoleh laba selama tahun yang diteliti, yaitu dari tahun 2013 sampai 2019. Setelah kami melakukan teknik sampling dengan purposive sampling, terdapat 7 perusahaan yang sesuai dengan teknik sampling yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama ada PT Indofood CBP Sukses Makmur, kedua ada PT Indofood Sukses Makmur, yang ketiga ada PT Mayora Indah, yang keempat ada PT Sekar Bumi, yang kelima ada PT Sekar Laut, yang keenam ada PT Siantar Top, dan yang terakhir yang ketujuh itu ada PT Ultra Jaya Milk Industry. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, yaitu yang pertama jenis variabelnya variabel dependen, nama variabelnya yaitu pertumbuhan laba, untuk definisinya yaitu kenaikan atau penurunan laba per tahun. Untuk pengukurannya, laba bersih tahun ke T atau laba periode berjalan dikurangi laba bersih tahun ke T kurang 1 atau periode sebelumnya dibagi dengan laba bersih tahun ke T kurang 1. Untuk skalanya menggunakan skala rasio. Lalu selanjutnya ada variabel independen, ada current ratio. Untuk definisinya yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Untuk pengukurannya, current asset atau aktiva lancar dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar. Untuk skala yang digunakan yaitu rasio. Lalu yang terakhir ini ada dari variabel independen, yaitu return on equity. Definisinya mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu. Untuk pengukurannya yaitu earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Untuk skalanya menggunakan skala rasio. Selanjutnya, ini adalah tabel hasil perhitungan rata-rata dari current ratio, ROE, dan pertumbuhan laba pada 7 perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai 2019. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengambilan data dari Bursa Efek Indonesia melalui website resminya yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh current ratio dan return on equity terhadap pertumbuhan laba. Namun, sebelum dilakukannya analisis regresi, kita terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ini adalah hasil uji dari uji normalitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui populasi data berdistribusi normal atau tidak. Ketentuannya, jika nilai probability lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dapat kita lihat pada grafik, di situ tertera nilai probability-nya 0,436424. Lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antara variabel independen. Ketentuannya, jika correlation lebih kecil dari 0,90, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai correlation-nya itu minus 0,841281, lebih kecil dari 0,90, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas.
Lalu ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Ketentuannya, jika nilai probabilitas chi-square-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Maka dari itu dapat kita lihat dari tabel, di situ tertera nilai probabilitas chi-square-nya itu 0,4936 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1. Ketentuannya, jika nilai probabilitas chi-square-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Dilihat pada tabel, di situ untuk nilai probabilitas chi-square-nya 0,2686 lebih besar dari 0,05, artinya data tidak terjadi masalah autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Untuk uji signifikasi parsial atau uji T, dapat kita lihat dari nilai probabilitasnya. Dapat kita lihat pada gambar, nilai probabilitas dari current ratio itu 0,6556 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya current ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Lalu untuk nilai probabilitas ROE di situ tertera 0,0481, lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yang artinya ROE berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Lalu ada uji signifikasi simultan atau uji F. Itu dilihat dari hasil probabilitas F statistiknya. Di situ tertera 0,027535, lebih kecil dari 0,05. Maka current ratio dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Dapat dilihat dari hasil R-square. Di situ tertera 0,834063. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 83% dan sisanya 17% dijelaskan variabel lain di luar penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua variabel yaitu current ratio dan return on equity, hanya satu variabel saja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, yaitu return on equity. Maka dari itu, semakin tinggi ROE, maka semakin menarik investor dalam menanamkan modal pada perusahaan. Karena hal tersebut menunjukkan semakin tinggi juga efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menghasilkan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.